Halo guys, gua Willy dan selamat datang di channel Halo Mas. Di video kali ini, gua akan sharing kalian semua tentang kenapa sih harga perhiasan emas di toko emas tuh bisa beda-beda. Pasti dari kalian banyak yang udah tahu dong, harga perhiasan emas di setiap masing-masing toko emas tuh bisa beda-beda. Di video kali ini, gua akan jelasin kenapa. Yang pertama, kita harus tahu dulu faktor apa sih yang menentukan dari harga perhiasan emas itu. Yang pertama, ada harga emas itu sendiri. Yang kedua, ada ongkos pembuatan dari perhiasan emas itu. Bisa ada batunya atau ada pernak-perniknya, itu juga mempengaruhi. Terus, kenapa harga bisa beda-beda? Saya ambil perumpamannya ini. Ini adalah rokok. Rokok ini, kalau kita beli di minimarket, harganya itu 31.500, kira-kira lah ya, 31 ribuan. Saya lupa pastinya berapa. Kalau kita beli rokok ini juga di warung, harganya itu cuma 30.000, jadi ada selisih 1.000-an. Kenapa harganya bisa beda? Jadi, menurut saya, minimarket mempunyai cost yang lebih tinggi dibandingkan dengan warung. Kita bisa lihat, kalau di minimarket itu, ada AC-nya, biasanya tempatnya lebih gede juga, ada struknya juga dari kasir, dan juga pelayanannya yang lebih ramah dibandingkan dengan warung. Otomatis, minimarket membutuhkan profit atau keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan warung. Nah, itu juga berlaku di toko emas. Toko emas yang mempunyai cost yang lebih tinggi, biaya operasional yang lebih tinggi, pasti membutuhkan profit atau keuntungan yang lebih tinggi juga dibandingkan dengan toko emas yang mempunyai biaya operasional lebih rendah. Terus, case yang kedua, ini menarik juga nih. Rokok ini, Marlboro, di minimarket harganya 31 ribuan. Kalau kita beli yang rokok Camel, itu harganya cuma 20 ribuan. Saya lupa berapa, 26 ribu mungkin. Kenapa bisa beda? Padahal sama-sama 20 batang. Padahal sama-sama menyebabkan kanker. Padahal sama-sama menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Kenapa bisa beda? Nah, hal itu juga yang berlaku di perhiasan emas. Jadi, walaupun perhiasan emas mempunyai kadar yang sama, misalnya 70%, belum tentu perhiasan tersebut mempunyai harga yang sama. Kenapa? Karena produsennya juga beda-beda dan brandnya itu beda-beda. Jadi, nggak selalu kalau misalnya kadarnya sama, udah pasti otomatis harganya pun sama. Nggak seperti itu. Langsung kita masuk ke hal selanjutnya, yaitu supply dan demand. Supply dan demand itu adalah penawaran dan juga permintaan. Penawaran dan permintaan ini juga mempengaruhi harga yang diset oleh toko emas tersebut. Jadi kalau misalnya demand-nya lagi tinggi, biasanya toko emas akan men-set harga dengan profit yang lebih tinggi. Jadi pasti harganya lebih tinggi biasanya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya demand-nya lagi menurun, toko emas biasanya akan men-set harga dengan profit yang lebih rendah atau lebih murah. Jadi, supply dan demand juga mempengaruhi. Tapi nggak serta-merta, kalau misalnya lagi demand-nya lagi tinggi, toko emas juga akan tiba-tiba menaikkan harga gitu. Nggak seperti itu juga, karena masih banyak faktor-faktor lain yang menentukan. Itu hanya salah satu contohnya. Jadi, kita bisa tahu kan, supply dan demand dari tiap-tiap toko emas kan beda-beda. Misalnya toko emas ini demand-nya lagi tinggi, bisa jadi toko emas yang satu demand-nya lagi rendah. Nah, biasanya toko emas yang demand-nya lagi tinggi, yang lagi rame banget nih, berarti biasanya dia men-set harga yang lebih mahal dibandingkan dengan toko emas yang lagi sepi. Simpelnya seperti itu. Satu lagi, kalau misalnya toko emas tersebut menjual dengan harga yang lebih mahal, otomatis mereka harus membuyback dengan harga yang lebih mahal. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya mereka men-set harga yang lebih murah, mereka buybacknya juga lebih murah. Makanya kenapa saya bilang supply dan demand ini juga mempengaruhi dari harga yang mereka jual. Yang ketiga adalah kebutuhan margin. Ya, seperti tadi saya udah bilang, minimarket membutuhkan margin yang lebih tinggi dibandingkan dengan warung. Kenapa? Karena minimarket cost-nya lebih tinggi dibandingkan dengan warung. Ya, seperti tadi saya bilang, biaya-biaya operasional, mungkin sewa ruko, pegawai yang udah dilatih ya. Terus yang ketiga, mungkin juga varian produknya lebih lengkap sehingga membutuhkan cost yang lebih tinggi. Itu juga berlaku di toko emas. Kenapa mereka menjual dengan harga yang beda-beda, kadang ada yang lebih mahal, kadang ada yang lebih murah, kadang ada yang misalnya di mall, kita bisa ambil contoh di mall, udah pasti kan harganya lebih mahal. Itu kan kita udah tahu sewa tempatnya aja udah berapa. Seperti itu contohnya, simpelnya seperti itu. Jadi gimana? Kalian udah ngerti kan kenapa harga perhiasan emas di toko emas itu beda-beda? Hal ini nggak cuma berlaku untuk perhiasan emas saja, bisa juga berlaku untuk barang-barang lain, yang lain juga lah. Saran dari saya adalah, kalian harus research, mencek satu-satu toko emas mana yang menjual dengan harga yang lebih murah dan mempunyai spread yang lebih murah. Jadi, perhiasan emas yang kalian beli itu lebih murah dan juga kerugian saat kalian menjual perhiasan emas tersebut lebih rendah.
Jadi kalian harus research, dan research. Coba cek aja satu-satu, nggak perlu malu-malu, tanya aja harganya berapa dan potongannya berapa. Oke guys, sekian video kali ini. Like kalau kalian suka. Kalau kalian punya ide-ide video apa yang harus gue bikin selanjutnya, silahkan komen di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!